Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril dikisahkan. Jibril adalah malaikat yang muncul dalam ajaran agama samawi. Dalam ajaran agama samawi, Jibril dianggap sebagai pemimpin malaikat dan bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril adalah salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97, 98 dan At-Tahrim ayat 4. Di dalam Al-Quran, Jibril memiliki beberapa julukan seperti Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Ruh Kudus, Ar-Ruh Al-Amin dan lainnya. Bentuk fisik malaikat Jibril mengenai kisah Nabi Muhammad kala beliau mendapat wahyu kedua kalinya dan Nabi menuntut untuk bertemu atau melihat rupa asli sang utusan. Untuk bertemu atau melihat rupa asli sang utusan Tuhan dari langit dalam rupa yang asli, atau bagaimana sesungguhnya zat wujud Jibril tanpa rupa samar, sebagaimana sang utusan Ruh Kudus selalu nampak dalam rupa seorang manusia biasa. Ruhul Kudus tampak wujudnya dengan 6 Ruhul Kudus tampak wujudnya dengan 600 sayap antara masyrik dan maghrib atau barat ke timur. Sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara yang larut dengan rupa yang begitu elok dan rupawan. Dengan kekuatan yang dahsyat, penuh mukjizat, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa kepada ibunya Maryam, dan juga malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah suci perjalanan Isra Mi'raj, sesampainya di pos perjalanan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah untuk terus naik menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah. Perlu 60.000 tahun lagi
aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai jika aku terus juga ke atas. Aku pasti hancur luluh. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ternyata malaikat mulia Jibril alaihissalam. Maha suci Allah. Ternyata malaikat mulia Jibril alaihissalam pun tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam, dipilihlah wujud yang paling rupawan. Ia dilengkapi dengan 600 sayap masing-masing sepanjang jarak antara penjuru paling timur dengan penjuru paling barat. Begitu penciptaan selesai, berdirilah malaikat Jibril memandangi dirinya yang rupawan seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih tampan daripada diriku?" Allah menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Allah seperti itu, perasaan Jibril berbunga-bunga, dan sebagai ungkapan rasa syukurnya yang mendalam, ia mengerjakan sholat 2 rakaat yang setiap rakaatnya dilakukan selama 20.000 tahun. Setelah selesai mengerjakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai Jibril, begitu bersungguh-sungguh engkau mengerjakan sholat, demikian engkau telah penyembahan kepadaku dengan penyembahan yang tiada bandingnya. Tetapi ketahuilah, hai Jibril, bahwa pada akhir zaman nanti akan lahir Nabi terhormat yang aku sayangi. Dia bernama Muhammad. Dia memiliki umat yang lemah, yang banyak melakukan dosa. Sekiranya umat yang bergeliman dosa itu mau mengerjakan sholat 2 rakaat, sekalipun sholatnya banyak kekurangan, waktunya pun tergesa-gesa dan tidak konsentrasi, maka demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Mengapa? Karena sholat mereka berdasarkan perintahku, sedangkan sholatmu itu bukan berdasarkan perintahku." Jibril berkata, "Ya Tuhanku, lalu apakah balasan yang bakal engkau berikan atas ibadah mereka?" Allah berkata, "Balasan yang bakal aku berikan adalah surga ma'wa." Begitu mendengar kata-kata surga ma'wa, Jibril memohon izin kepada Allah agar diperkenankan melihatnya. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Jibril ini, sehingga dia segera berangkat menuju surga tersebut. Dia bentangkan seluruh sayapnya lalu terbang untuk menempuh jarak yang amat jauh. Tak terperikan, setiap kali dia membuka sepasang sayapnya, maka dia berhasil menempuh jarak sejauh 3.000 tahun.
Begitu juga setiap menutupkan sayap. Padahal dia terbang selama 300 tahun serta memiliki sayap 300 pasang sayap atau 600 buah. Namun sejauh itu ia belum berhasil mencapai tujuan. Setelah merasa begitu letih, dia pun beristirahat di sebuah pohon raksasa. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengadu, "Ya Allah, apakah perjalananku telah sampai separuhnya ataukah baru 2/3 atau bahkan separuhnya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya tidak kau bisa mencapai 1/100-nya atau 1%. Itulah keistimewaan yang akan aku berikan kepada umat Muhammad yang mengerjakan sholat." Sekian, terima kasih yang sudah mendengarkan sedikit kisah dari malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.